Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir. Melanjutkan kembali pembelajaran yang sudah mulai sejak kemarin. Dan mari hari ini, malam ini kita tuntaskan pembelajarannya bersama dengan Coach Luki. Silakan bagi Anda yang sudah memiliki link drive, download modul dan juga file latihan. Kemarin sudah ada updatean dari saya, silakan cek lagi. Ada file tambahan, silakan mulai di download dan akan menjadi amunisi untuk training kita pada hari ini. Selamat malam Pak Yupen, Pak Bambang, luar biasa ini. Pak Yupen belakangan eksis terus, nggak mau kalah sama Pak Bambang. Umur boleh kalah ya Pak, tapi semangat. Sorry. Coach Fati, Iya, iya, gimana? agak ngantuk ini Coach Fati. Ah, ngopi Pak. Oh, ya udah, berarti tugas-tugas Coach Luki tolong diserahkan ke Pak Bambang biar nggak ngantuk. Oke, sampai dengan jam 10. Enjoy listening Bapak Ibu semua. Semoga manfaat buat kita. Coach Luki, time is yours. Thank you. Oke, terima kasih Coach Pati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Pak Yuven, Pak Bambang, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Eh, saya ambil alih ya Coach Pati hari ini untuk sesi kedua ya terkait dengan 5S and safety. Sebentar saya show dulu slide-nya. Sudah terlihat? Sip, lanjut. Oke. Eh, Oke, baik. Review sedikit ya. Kemarin kita sudah terkait dengan 5S theoretical ya. Teorinya dari S pertama hingga S ketiga, kelima dan bagaimana penerapan supaya budaya 5S dapat sustain, dapat terbiasa dilakukan di dalam sebuah area kerja baik office maupun baik itu manufaktur dan seluruh kondisi area kerja. Nah, berikutnya adalah menurut saya yang bisa kita lakukan untuk agar 5S ini dapat dijadikan budaya gitu ya, sebagai jadi budaya dan seperti yang saya sebutkan kemarin di mana kita bisa memotivasi seorang karyawan baik itu supervisor atau operator untuk melaksanakan perbaikan. Jadi tidak hanya pembiaran yang dilakukan tapi kita melakukan motivasi kepada seluruh karyawan untuk melakukan perbaikan seperti itu. Jadi salah satunya adalah strategi pertama ini yang menurut saya sangat powerful yaitu S pertama ya terkait dengan sortir di mana sortir ini harus memastikan bahwa segala sesuatu yang ada di area produksi adalah betul-betul yang dianggap diperlukan ya. Kemarin mungkin sudah kita lakukan simulasi. Kemarin saya dibantu oleh Pak Yuven, Pak Bambang dan Pak Andika. Terima kasih. Dan berikut yang akan kita lakukan terkait dengan strategi penerapan S1 yaitu RETEX. Oke. Nah, oke baik. Eh, untuk kita melakukan implementasi RETEX ini ada beberapa persiapan sebelum kita melakukan penerapan RETEX ini. Yang pertama adalah yang pasti persiapan kartu RETEX-nya ya. Ya, jadi tampilannya seperti ini yang didesain oleh pada saat itu di perusahaan yang saya emban ya, di mana di sini tadinya ada logo ya, ada logonya. Nah, nanti ini pun bisa dimodifikasi tergantung dari masing-masing apa yang dibutuhkan seperti itu. Ya, contohnya dan ini sudah di-approve ya, sudah di-approve dan di apa ya, maksudnya komitmen dari manajemen atas, level manajemen atas itu sudah approve terkait dengan aturan yang akan saya terapkan di sini. Nanti kita akan lihat flowchart-nya seperti apa. Oke, untuk persiapan kartu retex ini adalah kartu retex ada tag number ya, yang kemarin sudah saya jelaskan. Ini kan kemarin tidak terlihat terlalu terlihat.
Jadi ada tag number. Di sini adalah nanti tag number ini berisi nomor yang ada di dalam zona, yaitu zona retex. Jadi sebagai kodenya. Lalu ada item description di sini. Jadi nanti apa itu nanti ada mesin, ada material. Jadi kalau mesin, kenapa mesinnya oh, ternyata rusak, sudah tidak dapat digunakan atau mesinnya bocor. Jadi yang apa sedetil-detilnya, sejelas-jelasnya supaya bisa diketahui oleh pihak manajemen. Lalu mungkin ada material yang reject atau memang kelebihan overproduction dan lain-lain. Nah, biasanya kalau kita telusuri dalam sebuah proses di manufaktur itu paling-paling banyak nih yang terjadi bottleneck dan sehingga mungkin sudah kelebihan proses produksi ditunggu karena ada nih saya juga menemukan pada saat itu 6 bulan itu eh, apa namanya tidak di apa ya berlarut-larut pada saat proses audit itu ya ketemu terus gitu loh. Udah nambah 6 bulan yang lalu sampai sekarang tuh belum diapa-apain. Jadi cuman mengharap ketika ada orderan datang tapi baru ini bisa dipakai gitu. Cuman kan terkait dengan apa nanti adalah kualitas ya. Karena kalau saya lihat kondisinya udah berdebu lalu sudah kayak kerupuk gitu loh. Jadi sudah tidak ada elastis lagi untuk materialnya. Nah, mungkin akan menyebabkan ya kualitasnya nanti pada saat dikirim ke customer ya bisa NG seperti itu. Nah, jadi item description harus lengkap, tipenya apapun itu dan eh, tadi selain mesin atau misalkan ada palet dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu yang abu-abu yang tidak bisa diputuskan saat itu bisa dimasukkan ke dalam sini item description. Lalu kuantitinya berapa? Sudah sangat jelas. Lalu pada saat itu dipasang oleh siapa dan tanggal kapannya. Jadi nanti ini buat traceability-nya ya. Jadi di tanggal saat ini dan setiap minggu akan kita lakukan review sampai dengan solve problemnya. Nah, di dalam retek ini ada 2 klasifikasi. Yang pertama adalah simpan benda, lalu singkirkan benda. Oke, untuk simpan benda ini ada yang namanya dibiarkan tetap di area kerja. Ya, jadi dibiarkan tetap di area kerja tapi kita tempelkan. Karena ya ini saya modifikasi karena di CMI itu apa namanya materialnya itu ada yang jenisnya paper roll yang besar-besar ya. Jadi ketika kita tempelkan nggak mungkin bisa langsung dialokasikan ke area retex gitu. Jadi kita tempelkan namun dibiarkan tetap di area kerja tapi zonanya sudah terjelas apa zona untuk area layoutnya nanti akan saya tunjukkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pindahkan benda tersebut ke tempat lain dalam area kerja. Ya. Lalu berarti ini masih diperlukan gitu ya, masih disimpan lalu dipindahkan ke yang betul-betul diperlukan. Lalu disimpan jauh dari area kerja. Ya mungkin ini masih dibutuhkan, tapi yang kemarin saya bilang bahwa kalau ini memang dibutuhkannya pada saat nanti sebulan lagi atau sebulan sekali, disimpannya lebih jauh dari area kerja. Lalu disimpan untuk dievaluasi lebih lanjut. Nah ini yang kita akan masukkan ke retek area. Artinya kita saat ini belum bisa memutuskan apa-apa, tapi akan kita evaluasi lebih lanjut seperti itu. Jadi masih abu-abu dan mungkin biasanya adalah keputusan dari manajemen juga ya. Jadi apakah biasanya terkait dengan disposal, kebutuhan disposal atau apa ya untuk memutuskan mungkin lebih ke arah yang berat-berat lah seperti itu. Nah, lalu berikutnya kategori kedua adalah singkirkan benda. Jadi yang pertama adalah singkirkan benda itu jauh-jauh lalu didistribusikan ke divisi lain atau ke proses lain atau ke plan lain juga bisa. Lalu bisa jadi kembalikan ke vendor lalu dijual seperti itu. Dan berikutnya adalah direview oleh siapa. Nah, di sini biasanya yang pertama kali review adalah orang yang memiliki area zonanya, zona PIC-nya. Dan direview tanggal berapa seperti itu. Oke, mungkin kita latihan dulu ya terkait dengan pengisian retek ini. Bisa ya, halo, ada yang manggil. Bisa dibuka untuk eh, file Excel-nya. Ya, rekan-rekan. Silakan dibuka file Excel-nya, Bapak Ibu. Ya, file Excel dibuka dan untuk sheet yang retex card. Sudah dibuka. Punya saya terlihat nggak, Coach Fatih? Excel-nya. Belum. Masih PowerPoint. Oh, berarti sebentar. Share-nya beda. Share-nya nggak full tadi, sorry.
Eh, eh, Oke, sudah terlihat ya? Oke, sudah. Oke, mungkin kira-kira siapa yang bisa bantu saya nih untuk mengklasifikasikan temuan yang ada di depan sini? Oke, Mungkin langsung Coach Fatih bisa bantu. Pak Yuven lah. Kita efisienkan waktu. Yo, gantian Pak Yuven, Pak Bambang. Pak Yuven dulu, yo. Siapa kira-kira? Pak Yuven, yuk. Tolong bantu, Pak. Ya, malam malam coach. Oke, Malam. Coach. Oke, Maaf Pak tadi Yusen, suruh mohon suruh bantu lagi. gimana coach? Agak Ya, kurang di sini jelas sudah perintahnya. terlihat reteknya ya, Coach. Sudah, Apa Pak Yusen? sudah, Sudah. Nah, sudah. oke, di sini ada kita ceritanya nih, saya sama Pak Yusen adalah seorang auditor 5S gitu ya. Ya, Tapi mm-mm. sekarang ini kita proyeknya adalah fokus kepada retex ya, penempelan retex. Jadi auditnya Ya, bukan keseluruhan 5S, tapi kita audit terkait S pertama saja gitu. Ini project 5S ya, apa sorting. Nah, ini kita ketemu nih pada saat penelusuran di alur proses ketemulah ini gitu loh. Nah, ya, misalkan saya sebagai PIC zona area sini gitu ya. Nah, ya, jadi ya. oke, sebelumnya saya contohkan. Jadi ini zona saya nih, Pak Mm. Yusen. Ya, zona saya di Ya, sini dan di sini area ya. retexnya. Oke. Nah, Oke. berarti ternyata area ini ketemu di area sini dan nah di sini saya tidak tidak memiliki tidak berani memiliki keputusan apa-apa seperti itu. Nah, jadi sekarang kita tempelkan retex area dan tolong bantu saya untuk menuliskan yang tadi sudah saya jelaskan di retex ini. Oh, ya. Untuk item description ya coach. Oke. Palet, Kira-kira ya palet palet oke, kayunya Valet. ini sepertinya kok anu ya Tidak digunakan berantakan lah ya. ya coach. Iya, Ini sepertinya karena ini biasanya ini dari supplier, akhirnya kita letakkan sini, ya, Pak Yusen. Ceritanya saya PIC John ya, Pak Yusen boleh menanyakan kepada saya sebagai auditor seperti itu. ya, ya. Ini Oke, jadi palet ini Pak, kayunya apakah ukurannya apakah sama semua ini? ini beda-beda Pak Yusen. Ya, Oh, beda-beda. Wah, betul harusnya Pak. harus diukur, ya harusnya disusun dengan ukuran yang sama ini. Terus saya lihat, ya kalau yang saya temukan itu ya, Coach ya, Betul. palet kayu sudah tidak digunakan, size-nya tidak di apa itu namanya disusun Disusun ya. berdasarkan size yang sama. Tapi ini emang ini dari apa ya, dari supplier datang ke lokasi di sini dan apa eh, tidak digunakan lagi gitu. Oh, Betul. oke. Oke, mungkin kita lanjutkan ya, Pak Yusen ke Ya, kuantitinya ya. ya, Oke, kita ya Pak. abaikan, kita asumsikan saja di angka berapa nih kira-kira? 40 Itu piece lah ya. kayaknya sekitar 60 itu. Oh, 60, oke, 60 piece. 60. Oke, berikutnya dipasang oleh saya ya, sebagai PIC Ya, zone ya. ya, Coach. Lalu dipasang tanggal sekarang adalah 16. 16 Maret. Oke. Ya. Nah, di sini berarti kemungkinan di area reteknya kita nggak bisa pindahkan semua nih, Pak Yusen. Sehingga apa yang kita Ya, bisa lakukan, dan saya belum bisa memutuskan sebagai PIC zone apa yang harus saya lakukan gitu. ya. Berarti kira-kira Kalau kategori yang belum bisa memutuskan berarti yang terakhir itu mungkin ya simpan untuk sini ya. dievaluasi lebih lanjut ya. Ya, Nah, kan oke, katanya nah belum bisa memutuskan. betul. Tapi itu yang saya tadi bilang bahwa ini kan nggak bisa kita lakukan pindah semua ke area reteknya pada saat itu karena Betul. di area reteknya juga penuh. Jadi Oh, kemungkinan kita pilih yang pertama ya, Pak biarkan Yusen. saja. Ya, oke. Betul. Oke. Nah, selanjutnya ada yang lupa nih, Pak Yusen. Jadi ini Oh iya, ada tag number. Tag number ini adalah angka unik ya, ya yang dimiliki, sudah kita bagi zonanya, nanti akan saya jelaskan di ya, next slide. Nah, di sini ada ya, areanya adalah ini, Pak Yusen. Jadi ya. area belakang Flexo. Satu Jadi F1 ya. betul. Ini flex namanya mesin Flexo, makanya saya sebutnya F. Di sini ada Flexo gitu. Ya, Nah, satu ini karena plannya adalah plan satu. Ini plan satu. Di sana kita ada 3 plan. Jadi plan satu oke. di sini adalah Flexo dan satu ini kode di apa namanya di area Flexonya.
Nah, Baik. ini area PIC-nya saya gitu ya. Jadi kita akan tulis 1. Ya, Ini bebas ya, nanti terserah ya, rekan-rekan bisa sesuai dengan angka unik. Oke, jadi seperti ini yang sudah kita tulis. Lalu bisa kita tempelkan seperti yang ada di gambar ini ya. Ini kita tempelkan. ya, Lalu yang paling penting adalah terdokumentasi. Itu yang paling penting buat traceability sehingga nanti pada saat kita sudah ke atas, sudah ke office, lalu kita kumpulkan bukti-bukti, kita input, kita dokumentasi, lalu pada saat bilang pilotnya yang mana, kadang-kadang seperti itu ya, kadang-kadang ketika kita mau review ya, bingung, nanti manajemen nanya yang mana ya, seperti apa ya, nah ya. kadang-kadang tuh suka kelewat gitu, jadi kita membutuhkan dokumentasi sebagai penguat seperti itu. Coach boleh tanya, Coach. Oke, silakan Pak Yuven. Ini kalau di tempat saya kan kita sudah melakukan yang retake itu ya. Oh ya, Nah, itu kalau di tempat saya itu biasanya saya kasih jadi kayak kayak tiket, Coach. apa? Kayak tiket itu kan sepasang ya, nanti sobek satunya disimpan. Nah, itu biasanya anak-anak saya suruh jadi Oh, kayak apa namanya? pasangannya ya buat Ya, traceability. Ah, ya ada pasangannya. betul. Itu gimana, Coach? Menurut Coach Oke, Lugi? sama Pak Yusen, tapi kita ini baru baru penempelannya nih. Nah, Ya, oke, berarti berikutnya. Nah, berikutnya eh slide saya kelihatan ya? kelihatan. Belum, masih Excel. Oh, sebentar kok saya tahu. Oh, belum, belum. Bisa arti yang screen all-nya. Oh, screen. Oke, kelihatan Coach Fatih ya? Oke, lanjut. Oke. Nah, berikutnya Pak Yusen mungkin hampir sama konsepnya dengan Pak Yusen tadi, mungkin ada sedikit ini ya, apa namanya, sobekan. Nah, kalau di kami disebutnya adalah tag lock gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, tapi tadi boleh saya tanya Pak Yusen, Pak Yuven, maaf. Jadi ketika Ya, ditempelkan, disobek, lalu sobekannya itu di apa? disimpan di lab, disimpan di office Di untuk oh gitu, kita di data. ibaratnya orang ada Ya, jadi ada buktinya oh bahwa ini sudah ada mengeluarkan nomor seri reteknya sekian. Jadi pasangannya di lapangan, mhm. pasangannya di office. Nanti baru didata Oh dari situ. oh baik, baik. Nah, kalau kita selain tadi bawa retek tadi ke lapangan, kita juga membawa biasa retek lock ini, Pak Yuven. Ya. Jadi Ya. kita bawa retek lock ini. Jadi yang satu ini ya kita pakai papan jalannya, yaitu untuk menulis retek lock ini. Oh ya. Oke, kita nextnya mungkin sekaligus untuk ya berikutnya adalah tag lock-nya. Nah, jadi seperti ini. Di sini kita juga setelah ditempelkan, maka dituliskan di sini, Pak Yusen. Ya. Jadi tadi tag-nya 1F1, maka lokasi sini akan saya tuliskan 1F1 gitu ya. Nah, biasanya untuk apa namanya? Kalau beda lokasi ya itu paling seatnya berbeda aja. Misalkan ada lokasi F1F1, 1F2, 1F3 sampai seterusnya. Oke, tadi kita tinggal tag-nya, number-nya adalah oh salah, sorry, maaf. Ini bukan, ini lokasi dulu ya. Tadi zonanya berarti oke, berarti kita tambahkan nomor serinya ya, Pak Yusen ya. Udah ada zonanya, kita tambahkan 01 misalkan. Berarti ini temuan pertama di zona 1F1 gitu ya. Ya. Berarti oke. Nah, item description-nya sesuai dengan red text-nya. Nanti ini kalau misalkan memang bisa ada size-nya misalkan 5 kali berapa gitu ya, itu juga bisa sebagai bukti lagi ya, ditambahkan buktinya seperti itu. Ya. Lalu tadi kuantitinya adalah 60, dipasang oleh saya ya sebagai PIC zonanya di tanggalnya 16 Maret 2024. Nah, karena kita belum, nah ini masih kosong ya, ini sebagai review Hmm. nanti. Nah, jadi seperti ini Pak Yusen. Ya. Mungkin bisa share sama apa, bisa sharing kalau Pak Yusen bagaimana tadi. Berarti dibagi dua dan itu di keep ya yang satunya ya.
Ya, kalau itu kan kita sudah print jadi kayak kartu gitu, Coach ya. Kayak kartu Betul. itu. Terus jadi ada nomor serinya di atas sama di bawah itu sama nanti. Hmm. Jadi kalau seumpama, jadi kita sih maksudnya itu hanya untuk jangan sampai ada retek yang dikeluarkan tapi nggak terdata gitu aja sih. Oh, oke. Jadi seumpama di sini sudah ditulis pasti disobek kan ditempel. Jadi kalau ada Betul. pasangannya loh, ini kok di lognya di catatan ini kok nggak ada. Tapi Hmm. kok ini jumlah, misalnya catatannya ada 4, tapi yang sudah tersobek tiketnya itu ada 5 gitu. Lah yang satu Oh, gimana? Kenapa kok belum didata? Maksudnya hanya untuk itu sih, Bos. iya, sama berarti kalau Pak Yupen Ya, traceability-nya melalui pasangannya, kalau saya melalui tag ini seperti itu ya. ya, ya, ya. Oke. Oke, next berikutnya tadi sudah sampai dengan uh, red tag log-nya, dan berikutnya adalah nah, zona PIC-nya. Jadi eh, kalau di tempatnya Pak Yupen untuk zona ini bagaimana Pak? Pak Yupen? Ya, Bos, sorry, Kalau kepencet. terkait dengan zona Hmm. zoningnya ini ada Pak Yupen? Ada, Ada ada, juga. ada. Kita tapi berdasarkan ini ya, teritori per divisi ya. Jadi divisi produksi misalnya, terus gudang, terus raw material, QC Oh, gitu. oke oke. Oke, Kalau jadi ini kan kalau per mesin kayaknya ya, Coach iya ya. kalau ini per Kalau area ini, proses, ya, jadi soalnya, nah mengapa kalau menurut saya jadi gini, kenapa kita per area mesin? Karena nggak mungkin nanti barangnya barang punyanya proses Vega atau corrugator. Di sini kita punya corrugator, lalu punya Flexo, ya, ada Vega, Pak Yusen. Nah, itu ya, kan sejenis dari jenis ya, outputnya saja sudah berbeda ya. Kalau ya, yang setelah Flexo ini, finish good yang di hijau ini, dia berbentuknya sudah printer, apa ada printingnya seperti itu di sini. ya, Nah, sedangkan ya, corrugated daerah sini adalah masih berbentuk sheet tanpa ada printing, masih polos gitu. Nah, jadi itu ya, juga yang akan membedakan gitu. Jadi after ini itu kita punya retek lagi di area sini yang berbeda seperti itu. Ya, dengan kode ya, yang berbeda. Oke, ya. Jadi ya, kita meng-create sebuah PIC dan zona areanya ya, untuk sebagai ibaratnya nanti mappingnya ya, ketika kita sudah dapat keputusan dari manajemen hasil review, oh apa awalan tersebut kita buang, nah kita sudah tahu lokasinya ada di ya, mana seperti itu. Oke, terima ya. kasih Pak Yupen atas sharingnya. Makasih, Bos.